Halo netizen, ini adalah BYD E6. Nah, ini adalah versi komersialnya dari BYD Songmax atau BYD M6 Electric MPV yang lebih dikenal di Indonesia gitu ya. Jadi BYD E6 ini adalah tipe yang lebih rendahnya dibandingin BYD M6 gitu. Bisa diibaratkan kayak ini versi transmovernya dari BYD M6 ya. Dan kita syuting ini lagi di Thailand International Motor Expo 2024. Nah, uniknya kalau di Thailand ini dia tuh ada dua versi BYD ya. Ada yang BYD yang logo lama dan ada BYD yang logo baru. Jadi yang ngejual M6, yang ngejual Seal, Dolphin, atau Tree dan lain-lain itu beda. Makanya yang itu tuh di sana tuh BYD yang gedenya, sedangkan si E6 ini dia di tempat komersil gini, makanya dia juga ada BYD e-Mixer ini, terus ada BYD T3 yang kayak di Bluebird pakai juga. Jadi kalau yang E6 ini adalah versi komersialnya dan harganya tuh beda jauh ya. Kalau yang di sini tuh 850.000 baht atau sekitar 400-an juta rupiah. Jadi mungkin ini versi yang lebih terjangkau gitu ya buat kalau di Thailand gitu ya dibandingin yang versi M6-nya. Dan kita lihat tampilan depannya dulu. Jadi dibandingin BYD Songmax atau M6 gitu ya, mukanya beda total ya. Jadi bahasa desain Dragon Face itu tetap ada, cuman bedanya di bagian depannya nih. Jadi dia masih ada ala-ala grill di bagian depan ini ya, walaupun dia bukan warna hitam gitu ya. Jadi masih bisa lah dibikin ala-ala grill seperti mobil konvensional. Dan di sini kayak ada dudukan untuk kamera 360 ya, walaupun di mobil ini belum ada. Dan bisa dilihat ya, di bagian logonya tuh logo BYD yang lama, bukan BYD yang baru. Sedangkan untuk lampunya ini juga beda. Dia lampunya tuh lebih konvensional dibandingin lampunya M6 gitu ya. Proyektornya lumayan besar dan untuk high beamnya dia masih halogen, sama sennya juga masih halogen. Di bagian samping ini juga kayak ada tempat buat naro fog lamp walaupun dia belum ada. Dan lanjut ke samping, ini velgnya juga lebih sederhana. Jadi dia ukurannya berapa nih ukurannya? Mari kita cari tahu. Di sini ukurannya 215/55 R17. Sebetulnya sama ya ternyata ringnya dibandingin ringnya M6, cuman karena modelnya singleton jadi lebih basic gitu kelihatannya. Tapi rem tetap disc brake ya, depan dan belakang, sudah lengkap dengan ABS, EBD, dan brake assist, traction control gitu-gitu lah ya. Untuk spion juga ini tempatnya sama kayak di M6, dia di pintu sini dan ada list warna hitamnya di sisi luar. Ada lampu senya juga. Di bagian pilar B dan pilar C ini juga udah pakai piano black ya, jadi kelihatan lebih mewah. Dan di atas sama di bagian bawah window line itu ada list chrome-nya. Dan sama seperti M6 juga di sini tuh kayak ada seal plate bertuliskan logo Space gitu ya. Dan kalau yang di Cina ya, belum lama ini gue baru pulang dari Cina acara BYD dan Denza itu, tulisannya taxi karena di sana lebih banyak untuk dipakai taxi si E6 ini. Nah, di sini ada charging portnya, dia sudah pakai colokan AC Type 2 dan CCS 2 untuk DC-nya. Jadi bisa nih untuk dipakai di Indonesia. Oke, untuk lampu belakangnya seperti ini modelnya. Jadi nggak nyebrang dari kiri ke kanan kayak lampu belakangnya M6 ya. Cenderung konvensional sih. Dia ada LED bara di sini. Nah, di sini juga ada emblem E6. Udah gitu doang. Jadi yang nyebrang tuh cuma list chrome di bagian atasnya, sama kamera mundur di sini juga ada. Sensor parkir di belakang tapi ada 4 titik ya. Notepad juga, dan di bawah ada rear fog lamp. Untuk di kaca juga ada defogger, wiper, spoiler dengan HAMO stop lamp, dan ada antena shark fin. Untuk bagasinya dia juga latchnya elektrik tapi bukanya masih manual. Dan BYD E6 ini adalah 5-seater. Jadi di negara manapun yang menjual E6 ini, entah menjadi taksi atau mobil komersial seperti ini, itu semua formatnya itu 5-seater. Jadi bagasi itu gede. Karena emang banyakan mobil ini pakai taksi, jadinya udah buat bagasi aja. Jadi di kiri kanan di sini nggak ada apa-apa. Walaupun kalau di M6 ya dia kan ada jok baris ketiga ya. Di sini juga ada lampu bagasi. Terus di bagian sini juga ada ban serep yang space saver ya. Ada segitiga pengaman juga. Oke, yuk kita tutup aja. Dia masih manual nutupnya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang depannya dari BYD E6 ini ya. Nah, dibandingin motor listriknya
BYD M6 ya, dia tuh tenaganya lebih kecil, jauh lebih kecil. Bahkan di sini tuh cuman 94 horsepower, jadi kecil banget. Dan baterainya itu sama, lithium ferrophosphate, jadi LFP, dan kapasitasnya 71,7 kWh. Tetap berpenggerak roda depan, dan untuk range-nya itu di sekitar 500-an kilometer. Jadi secara baterai mungkin mirip sama E6 ya, mirip sama M6, tapi untuk tenaganya ini beda banget ya. Kalau M6 itu kan tenaganya 201 HP ya, jadi kurang dari setengahnya dari M6 gitu. Tapi untuk ruang mesin ini juga sama rapihnya, dan di bagian kap ini juga ada peredam, sudah hidrolik juga. Oke, yuk kita tutup aja dan kita cek ke interior depannya. Jadi sama seperti BYD E6 yang di Indonesia, untuk BYD E6 yang di Thailand ini juga setir kanan ya. Dan untuk joknya sedikit lebih sederhana gitu ya, dan interiornya kayak jok ini kulitnya lebih simple gitu ya, dan joknya manual, ada height adjuster, ada recline juga, dan ada sliding di sini. Oke, kita lepas tas dulu dan kita cek interiornya. Untuk setirnya seperti ini, sederhana sekali, belum dilapis kulit, dan pengaturannya ini juga tetap lengkap tapi ya, tilt dan teleskopik. Lalu dia juga nggak ada pengaturan untuk ADAS gitu ya, karena emang nggak ada ADAS-nya, jadi cuma klakson. Di sini untuk pengaturan MID, dan that's it. Di sini juga ada combination switch untuk lihat lampu gitu ya. Jadi ada tetap ada auto headlamp, keren ya. Dan ada tampilannya di smooth cluster, position light on, deep beam on. Oke, walaupun ini mobil nggak ada kuncinya, tapi ternyata ada animasi, ada pemberitahuannya juga. Di sini juga ada rear fog lamp, dan di sini ada twice wiper yang kelihatannya masih intermittent biasa ya. Untuk instrument cluster ini juga mirip banget sama instrument clusternya M6 ya. Di sebelah kiri ada power meter, di sebelah kanan ada speedometer, dan di tengah ada MID untuk information display-nya. Cuma lagi nggak ada kuncinya di sini. Di sebelah kanan ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, ada card holder, ada brightness panel instrumen, dan ada headlamp leveling. Di bawahnya ada laci kecil. Terus juga ada tuas pembuka kap mesin ini, ada pedal yang masih model gantung, dan dia nggak ada footrest ya. Terus di bagian pintu ini juga tetap ada soft touch sih di bagian armrest, tapi di sini yang atasnya yang plastik. Di sini ada corak-corak kayu gitu. Door handle-nya juga mirip di M6. Power window-nya cuman sisi pengemudi doang yang auto up down, ada central locking, pengaturan spion tapi belum bisa electric folding, jadi ngelipatnya masih manual. Ada window lock juga, ada door pocket sama speaker. Twitternya tidak ada ya, atau mungkin ada tapi kosong, nggak tahu lah pokoknya. Di sini juga ada sun visor yang ada cermin dengan card holder, spion tengah, manual dimming, lampu baca, sudah LED lampu depannya. Tapi dia juga unik nih, kalau yang door dia lebih redup. Kalau dinyalain full begini baru dia lebih terang. Sun visor sebelah kiri juga sama, ada cermin dengan card holder. Head unitnya ini juga kelihatan lebih simple ya, harusnya lebih kecil juga dibandingin head unitnya M6, dan tetap ada tulisan Build Your Dreams ya, singkatan dari kepanjangan dari BYD. Terus ada ventilasi AC tengah, bisa dibuka tutup, ada tempat naruh barang di sini. Terus ada beberapa pengaturan untuk head unit yang sedikit lebih fisikal gitu ya, kayak knob volume, terus ada tombol power gitu, ada eco mode, sensor parkir, ini kayak slippery mode, auto climate on off, defogger depan, dan ada tombol lampu hazard yang kedip. Terus di sini juga kayak ada tombol untuk ganti regenerative levelnya, mau low atau high, dan di belakangnya ada shifternya yang modelnya tuh elektrik ya, jadi tinggal diputar aja mau ke D, N, R atau P, tinggal pencet di atasnya. Ada electronic parking brake juga, 2 buah cup holder, dan ada tempat penyimpanan di sini. Untuk di bagian armrestnya ini juga ada tempat penyimpanan di bawahnya, ada power outlet 12 volt, dan ada USB A 2 colokan. Glove box ini juga soft opening, dan dia juga ada wood panel di bagian dashboard ya, sama ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari BYD E6 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Untuk kabin belakangnya ini dia juga lebih simpel ya, karena joknya tuh benar-benar rata, dan dia nggak bisa
split folding, nggak bisa 60-40 atau 50-50. Kalau mau dilipat, lipat semua. Jadi itu yang membedakan dari joknya M6 ya. Dan pastinya dia nggak ada opsi captain seat. Untuk di belakang sini juga ya mirip M6 sih. Duduknya kayak lebih enak ya malah ya dibandingin 7-seaternya M6 gitu. Joknya kayak lebih panjang karena di belakang nggak perlu ada jok, jadinya joknya bisa full total bench seat gini. Nggak tahu, mungkin suges aja ya. Dia juga nggak ada seat back pocket nih di kanan ataupun di kiri. Ventilasi di belakang cuma satu, ada 2 buah USB A di atas, nggak ada panoramik. Dan lampu belakang ini juga mirip seperti yang di depan ya, bisa door atau bisa nyalain full. Lalu dia juga nggak ada armrest. Ini yang sayang banget kalau gue dapet taksi Bluebird yang E6, kayak nanggung gitu loh. Bisa banget ini sebetulnya dibikin armrest, tapi mungkin mereka lebih mengutamakan utilitas ya, makanya ya udah dikasih 3 headrest, 3 seat belt, dan ada isofix juga di sini. Untuk di bagian door trim ini juga plastik, yang ini empuk, handle-nya juga cukup konvensional, dan switch power window-nya juga belum auto. Ada door pocket sama speaker juga di sini. Oke. Anyways, kita aja. Dan kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari BYD E6. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.